Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kali ini teman-teman bertemu lagi dengan Bu Yani. Bu Yani kali ini akan berkisah tentang Utsman bin Affan yang dermawan. Teman-teman di rumah menyimak selalu ya teman-teman ya. Hari ini yaitu hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020. Teman-teman di rumah selalu semangat, ceria, dan dan bahagia selalu. Oke, nih disimak ya teman-teman ya. Teman-teman yuk disimak sama-sama ya. Judulnya itu Utsman bin Affan yang dermawan. Yuk dibuka halaman pertama, itu ceritanya apa ya teman-teman ya. Nih ceritanya nih, Hasna, Kak Bilal minta kuenya boleh? Nggak boleh? Ini kan kueku. Salah sendiri, kue Kak Bilal dihabiskan semua tadi, seru Hasna. Ih, Hasna pelit. Kak Bilal kan lapar. Umi masih belum selesai masak. Perutku sini udah keroncongan. Terus yuk dibuka lagi. Halaman 6. Nih. Loh, kok bertengkar? Abi punya cerita nih. Cerita tentang salah satu sahabat Rasulullah yang sangat dermawan. Dermawan itu apa, Abi? Tanya Hasna. Dermawan itu suka memberi, tidak pelit. Seperti Hasna ya, Bi. Bilal berkata kepada Hasna. Yuk dibuka halaman 8. Nih. Kak Bilal kok begitu? Bilang Hasna pelit? Kata Hasna sambil merengek. Bilal hanya tertawa mendengar Hasna merengek. Sudah, jangan bertengkar, tidak baik. Abi cerita ya, sambil menunggu Umi selesai masak. Yuk dibuka lagi halaman 10. Nih. Utsman bin Affan, salah satu sahabat Rasulullah yang dikenal sangat dermawan. Abi bercerita. Lalu Abi melanjutkan ceritanya. Saat itu di kota Madinah sedang terjadi kekeringan. Semua sumur yang ada di kota itu mengering. Hanya ada satu sumur yang tidak kering, yaitu milik seorang Yahudi, yaitu sumur Raumah. Yuk dibuka lagi halaman berikutnya, halaman 12. Kaum muslim saat itu harus mengantri dan membayar sejumlah uang kepada pemilik sumur tersebut supaya bisa memperoleh air bersih untuk diminum. Terus Abi melanjutkan ceritanya teman-teman. Nih, Rasulullah merasa kasihan melihat kaum muslim mengantri dan harus mengeluarkan uang untuk membeli air. Karena masa itu adalah masa-masa sulit di kota Madinah. Kasihan ya mereka, Abi, kata Hasna. Yuk dibuka lagi halaman 14. Nih. Saat itu umat muslim yang membeli air tersebut dikenakan harga yang sangat tinggi oleh pemilik sumur, sehingga banyak orang semakin kesulitan. Terus bagaimana ya cerita selanjutnya teman-teman ya? Nih, Utsman mendengar kabar itu merasa kasihan kepada umat muslim karena sifatnya yang dermawan. Lalu Utsman mendatangi pemilik sumur untuk membeli sumur tersebut. Utsman sangat baik ya teman-teman ya. Yuk dibuka lagi halaman berikutnya. Utsman menawarkan harga tinggi agar bisa membeli sumur Raumah tersebut. Namun sang pemilik sumur menolaknya. Lalu
Bagaimana, Bi? Tanya Bilal penasaran. Utsman tidak kehabisan akal. Dia kembali mendatangi orang Yahudi pemilik sumur itu dan menawarkan akan membeli sumur setengahnya dengan harga yang juga tinggi. Akhirnya pemilik sumur itu setuju. Wah, yuk kita buka lagi halaman berikutnya. Nih, sumur itu dibeli oleh Utsman setengahnya. Jadi, satu hari sumur itu digunakan oleh orang Yahudi, hari selanjutnya digunakan oleh Utsman. Begitu seterusnya saling bergantian. Hanya saja saat bagian Utsman yang memiliki sumur itu, dia tidak menarik biaya dari orang-orang yang hendak mengambil air sumur. Utsman menggratiskan semua orang mengambil sepuasnya. Lanjut Umi. Wah, Utsman sangat baik ya teman-teman ya. Nih, terus yuk buka halaman 20. Nih. Masya Allah, Utsman baik sekali ya, Bi, kata Hasna. Betul sekali, Hasna. Bahkan pada akhirnya orang-orang lebih suka mengantri mengambil air saat sedang giliran Utsman yang memiliki sumur itu, karena mereka bisa mengambil air dengan gratis, jawab Abi. Lama-lama orang Yahudi tersebut menjual seluruh sumur rumah itu kepada Utsman karena merasa rugi. Sumur itu dijual dengan harga yang sangat mahal, tetapi Utsman tidak keberatan membelinya. Wah, yuk dibuka lagi. Nih, halaman 22. Abi melanjutkan ceritanya. Utsman sangat dermawan. Berapapun uang yang dikeluarkan tidak menjadi masalah, asalkan untuk menolong orang lain. Karena kebaikannya, Allah menjanjikan imbalan surga bagi Utsman. Nah, sekarang Hasna mau tidak berbagi kue itu dengan Kak Bilal? Tanya Abi. Mau deh. Hasna juga mau dermawan seperti Utsman, Abi, kata Hasna sambil menyerahkan kuenya ke Bilal. Alhamdulillah, perut lapar aku terselamatkan, kata Bilal sambil mengelus-ngelus perutnya. Wah, semuanya, ada Bilal, ada Hasna, dan ada Abinya tertawa bersama-sama, teman-teman. Wah, selesai ceritanya. Alhamdulillah teman-teman, Bu Yani sudah selesai berkisah tentang Utsman bin Affan yang dermawan. Wah, pesan singkat yang dapat teman-teman dapatkan yaitu teman-teman harus menjadi anak yang baik, suka memberi ya, suka memberi terhadap orang yang kesulitan. Oke, mungkin sekian ya teman-teman ya cerita dari Bu Yani. Bila Bu Yani banyak salah, Bu Yani mohon maaf ya teman-teman ya. Bu Yani akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.